Assalamualaikum semuanya. Senang banget ya hari ini kita bisa ngobrol bareng untuk ngebahas salah satu topik penting dalam kajian ilmu hadis, yaitu Tahrij al-Hadis. Nah, teman-teman mungkin udah sering kan dengar soal Tahrij al-Hadis, tapi karena belum paham betul apa sih Tahrij al-Hadis itu, nah, untuk apa dilakukan Tahrij al-Hadis itu dan gimana sih prosesnya? Kali ini atau di video kali ini kita bakal bahas bareng secara detail apa itu Tahrij al-Hadis. Jadi, Tahrij al-Hadis adalah langkah penting untuk menelusuri sumber hadis, asal sanadnya, kualitas perawi, sampai kualitas hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Asal teman-teman ketahui, ulama tidak asal mengutip hadis, tapi ulama melakukan proses penelusuran yang sistematis. Nah, supaya pembahasan kali ini runtut, nanti kita akan bahas mulai dari tujuan Tahrij al-Hadis, metode-metode Tahrij al-Hadis, dan juga kitab-kitab yang digunakan untuk menelusuri Tahrij al-Hadis. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan utama dari Tahrij al-Hadis. Nah, teman-teman, jadi Tahrij al-Hadis itu adalah menampakkan sesuatu yang semulanya masih tersembunyi, melacak sumber hadis, serta menjelaskan sanad dan matan hadis. Kalau secara istilah nih, Tahrij itu adalah usaha untuk menelusuri asal-usul hadis dari berbagai kitab, mengetahui para perawinya, jarul periwayatannya, serta derajat hadisnya. Jadi intinya nih, Tahrij al-Hadis itu adalah proses untuk mencari, menemukan, dan menilai hadis. Oh, jadi Tahrij al-Hadis itu proses menelusuri asal-usul sebuah hadis untuk mengetahui sumbernya, siapa yang meriwayatkannya, dan bagaimana jalur periwayatannya, dan apakah hadis itu sahih atau tidak. Gitu ya, Risma? Iya. Nah, bagaimana Tahrij membantu kita memahami asal-usul sebuah hadis? Jadi teman-teman, Tahrij al-Hadis membantu kita untuk mengetahui asal-usulnya hadis itu melalui beberapa metode yang kita harus pelajari. Emang ada berapa metode sih, guys? Jadi teman-teman, ada 5 metode yang harus kita pelajari untuk menelusuri asal-usulnya hadis melalui Tahrij al-Hadis yang akan kita jelaskan satu persatu Setelah ini. Jadi, 5 metode untuk kita menakhrij hadis itu. Yang pertama, berdasarkan lafaz pertama dalam matan hadis. Maksudnya, menelusuri hadis lewat kata pertama dalam teksnya. Yang kedua, berdasarkan kata kunci dalam matan hadis. Maksudnya, menggunakan kata tertentu yang jarang dipakai atau jarang di dalam teks hadis tersebut. Yang ketiga, takhrij melalui perawi pertama hadis. Metode ini digunakan apabila diketahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Penelusuran dilakukan dengan bantuan kitab, ya kitab-kitab takhrij hadis yang nanti akan kita jelaskan. Yang keempat itu takhrij berdasarkan tema hadis. Metode ini menelusuri hadis-hadis berdasarkan tema atau kandungan maknanya. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode ini adalah menentukan topik atau pokok bahasa hadis. Kemudian mencarinya dalam kitab yang disusun secara sistematik. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan cara takhrij berdasarkan status hadis. Metode ini dilakukan dengan penelusuri hadis sesuai statusnya, seperti hadis qudsi, hadis masyhur, atau mursal. Para ulama telah menyusun berbagai kitab yang mengelompokkan hadis berdasarkan kriteria tersebut. Kelebihan metode ini adalah kemudahan dalam proses pencarian karena jumlah hadis dalam kitab semacam ini relatif sedikit. Akan tetapi, keterbatasan jumlah hadis yang termuat juga menjadi kelemahan, sebab cakupan pembahasannya tidak terlalu luas. Jadi begitu teman-teman. Oh, jadi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, dari kelima metode tersebut, metode mana sih yang paling gampang atau paling mudah nih untuk dipakai dalam mentahrijan hadis?
Metode yang paling gampang dipakai untuk mentahriz hadis adalah mencari hadis berdasarkan kata kunci atau lafaz hadis. Kenapa paling mudah? Yang pertama, tinggal ambil satu atau dua kata penting dari matan hadis, lalu cari di kitab hadis digital, aplikasi, atau website tahriz. Hasilnya langsung muncul lengkap dengan sumber dan status hadis. Jadi cukup ketik kata kunci, muncul kitabnya, cek sanad dan derajatnya, simpel dan cepat. Nah, di segmen selanjutnya, kita juga akan membahas kitab apa aja sih yang digunakan dalam mentahriz hadis itu. Jadi teman-teman, kitab yang digunakan untuk mentahriz itu ada 7 ya. Yang pertama, Al-Mujam Al-Mufarras lil Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Nah, kitab ini tuh kitab yang dimaksud untuk mencari hadis berdasarkan petunjuk lafal berbagai lafal yang disajikan tidak dibatasi hanya lafal-lafal yang tengah dan bagian-bagian lain dari matan hadis. Yang kedua itu Miftah Kumus Al-Sunnah yang berisi hadis-hadis dari 14 kitab penting, mencakup kitab-kitab tentang sunnah dan biografi Nabi. Yang ketiga, Hidayatul Bari ila Tartibi Ahadisil Bukhari. Kitab ini disusun untuk mencari hadis-hadis yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari. Lafal-lafal hadis disusun menurut aturan urutan huruf abjad Arab. Dan yang empat, Mujam Al-Fazi wala syiyama al-karibu minha fir litartibi ahadisi Sahih Muslim. Kitab ini berisi daftar urutan judul kitab serta nomor hadis dan juz yang memuatnya. Daftar nama para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang termuat dalam kitab Sahih Muslim. Yang kelima, Miftahus Sahihai. Kitab ini dapat digunakan untuk mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi, hadis-hadis yang dimuat dalam kitab ini hanyalah hadis-hadis yang berupa qauliyah saja. Dan yang enam, Al-Buhyatu fi Tartibi Al-Hadisi Al-Ilya. Kitab hadis tersebut memuat dan menerangkan hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun Abu Nuaim Al-As-Sabuni yang berjudul Hilyatul Auliya wa Baqatul Asfiyai. Dan yang terakhir, Al-Jami Us-Sagir. Kitab hadis tersebut memuat hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab himpunan kutipan hadis yang disusun oleh Imam Suyuti, juga yaitu kitab Jama'ul Jawani. Ada juga nih kitab-kitab yang berisi biografi para perawi hadis juga menjadi referensi penting dalam tahriz yang akan dibahas oleh Rispa. Nah, jadi ini beberapa kitab yang berisi biografi para perawi hadis yang juga menjadi referensi penting dalam tahriz al-hadis, teman-teman. Ada kitab biografi sahabat Nabi, yaitu ada kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashhab karya Ibnu Al-Bar Al-Andalusi. Terus ada juga kitab Usud Al-Ghobah fi Ma'rifat Al-Sahabah karya Iz Al-Din Ibnu Al-Athir Al-Jazari. Dan yang terakhir itu ada Al-Ishabah fi Tamyiz Al-Sahabah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ada juga kitab-kitab Tabaqat, yaitu kitab yang berisi biografi para perawi hadis dari berbagai generasi, kayak kitab Al-Tabaqat Al-Kubro karya Ibnu Sa'ad. Terus ada juga kitab Tazkirat Al-Hufaz karya Al-Zahabi. Terus ada juga kitab biografi perawi hadis secara umum, yaitu ada dua. Ada kitab Al-Tariq Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari. Lalu ada juga kitab Al-Jar wa Al-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Oh, ternyata banyak juga ya kitab-kitab untuk tahriz al-hadis dan juga kitab-kitab perawi al-hadis. Nah, aku mau nanya nih, kan di zaman digital ini anak-anak muda tuh atau kita sebagai mahasiswa itu susah gitu untuk mendapatkan kitab-kitab secara fisik ataupun kitab-kitab besar gitu. Nah, apakah ada kitab digital gitu untuk mempermudah proses tahriz al-hadis? Ada. Jadi ada kitab digital yang
bisa ngebantu banget untuk kita mencoba proses mentahriz hadis. Jadi bisa dengan aplikasi atau database digital, kita bisa untuk mencari hadis hanya dengan mengetik kata kunci, terus menemukan sumber hadis dengan lebih cepat, dan juga membandingkan berbagai riwayat dalam satu klik. Dan juga bisa untuk langsung melihat sanad serta derajat penilaiannya. Jadi tahriz yang biasanya butuh waktu lama di kitab cetak itu kita bisa jauh lebih praktis dan cepat dengan bantuan digital. Tetapi itu juga harus tetap hati-hati ya, soalnya kan tidak semua aplikasi atau website itu akurat. Jadi penilaian derajat hadis juga kadang berbeda. Oh begitu. Iya. Oh jadi kesimpulannya itu ada kitab digital untuk mempermudah kita untuk mentakhrij hadis. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di akhir pembahasan mengenai tahriz al-hadis. Semoga penjelasan yang tadi kami jelasin atau penjelasan yang tadi kami bahas itu bisa memberikan kalian gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses penelusuran tahriz al-hadis. Mulai dari apa sih tahriz al-hadis, metode pencariannya, penggunaan kitab-kitab untuk tahriz al-hadis, sampai pada penilaian sanad dan matan hadis. Semoga semuanya dapat menambah wawasan dan memudahkan teman-teman dalam memahami ilmu tahriz. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan motivasi buat kita untuk mendalami lebih lanjut tentang ilmu hadis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.